Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari kita buka Yayasan Jamiatul Ulum Al-Badriyah dengan kita membaca sholawat Al-Fatih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga berkah dan bermanfaat. Billahi kalimatid. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, masya Allah, la yasukul khaira illallah. Bismillah, masya Allah, la yasbiqu su'a illallah. Bismillah, masya Allah, makana min ni'matin faminallah. Bismillah, masya Allah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, syukru bil lisan, asyukru bil janan, asyukru bil arkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Yang kita sama-sama hormati, muliakan dani-dani para alim ulama hadir, Anda Al-Mukarram Tuan Guru Ma'arif Abdul Majid, beliau baru balik dari Mekah, masih teman sederek di Mekah. Alhamdulillah. Lalu ibu-ibu baru jadi tuan sederek. Yang dewek yang hormati Kandang Mukarram Tuan Guru Syafi'i Muhzan, Dinda Ustadz Muhammad Bohir, ada juga Ustadz Muhyin, para da'i Allah yang hadir, masya Allah, yang sedang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, para asatis, para tokoh agama, tokoh masyarakat, mami, nini tiang, ayah anda, ibunda tiang, sanak bija yang dewek, ini yang hormati, muliakan, cintai. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjelang zuhur ini kita bisa bersilaturahim dalam rangka membuka majelis ta'lim di Yayasan Jamiatul Ulum Al-Badriyah Gunjoid, Dusun Pau Naning, Desa Barejulat, Kabupaten Lombok Tengah. Alhamdulillah, mudah-mudahan yayasan ini semakin maju dan barokah, dan insya Allah akan dihadiri oleh para alim ulama dari manapun, dari organisasi manapun, asalkan bernuansa Ahlus Sunnah wal Jamaah, insya Allah akan hadir di tempat niki untuk mengisi pengajian. Kita bisa mengambil manfaat hikmah-hikmah dari beliau-beliau, dan mudah-mudahan ini adalah awal silaturahim kita di dunia sampai nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Giring kita bersalawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kehadiran majelis ta'lim, pondok pesantren ataupun menghidupkan dakwah ini harus terus kita hidupkan. Di negara kesatuan Republik Indonesia yang tercinta ini, mayoritasnya penduduknya adalah muslim, dan hasil penelitian kekuatan Islam, eksisnya Islam
di Indonesia ini dengan keberadaan pondok pesantren, hidupnya majelis taklim, hidupnya dakwah. Maka harus kita pertahankan, karena ujian-ujian kita terus ada, tantangan-tantangan kita terus ada. Kemarin sedang viral pondok pesantren Az-Zaitun. Kita bikin Syekh Panji Gumilang ngaku diri jadi Syekh, tapi sudah menyimpang dari kebenaran, menyimpang dari ajaran Islam. Karena banyak sekali komentar-komentar yang bikin umat Islam sakit hati, yang bikin meresahkan umat. Di antaranya, masjid itu adalah tempat orang galau, masjid itu tempat orang susah. Ini kan sudah omongan-omongan orang munafik seperti ini, ya. Kenapa? Justru masjid adalah tempat orang mencari ketenangan. Masjid tempat kesejukan hati. Dan hanya orang yang berimanlah yang mau meramaikan masjid. Kalau tidak beriman, tidak mau. Tidak akan kerasan di masjid kalau bukan betul-betul orang yang beriman kepada Allah. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Belum lagi pernyataan-pernyataan lain. Bahkan saya lihat itu sudah mengarah kepada mengajak agama lain. Ketika Panji Gumilang menyampaikan ayat Al-Quran, surat Al-Maidah ayat 47 kalau tidak salah. Allah berfirman, wal yahkum ahlul injili bima anzalallahu fihi wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasiqun. Artinya ayat tadi ini, hendaklah berhukum wahai ahli Injil dengan apa yang diturunkan Allah berupa Al-Quran. Tapi oleh Panji Gumilang sengaja kalimat ahlu dibaca ahlah, yang semula menjadi fa'il kalau dalam ilmu nahu dirubah menjadi maf'ul. Tentu ini sudah berubah makna. Bahkan ini sudah ada unsur kemusyrikan di situ. Coba kita perhatikan kalimat wal yahkum, dari hakama yahkumu masuk fi'il majzum, hendaklah berhukum. Fa'ilnya mustatir di situ Muhammad. Hendaklah berhukum wahai Muhammad, berpegang teguhlah wahai Muhammad ahlal Injil kepada ahli Injil jadinya. Ini kan bahaya. Maka kemarin dengan ada demo-demo dari masyarakat, dan itu berhak masyarakat demo juga. Ada undang-undangnya. Jangan dilarang demo, ya, selama untuk kebenaran. Kemudian saya sebagai anggota DPD RI Komite 1 kemarin bagian hukum, bagian undang-undang, minta hadir Pak Menko Polhukam, Pak Mahfud MD ke kantor di Senayan. Alhamdulillah beliau hadir. Dan langsung kita minta supaya Panji Gumilang ini diproses. Dan waktu itu pemerintah berjanji untuk menyelesaikan secara administrasi dan secara hukum diserahkan ke Baris Krim. Nah, jadi ini tantangan-tantangan yang sungguh saat ini. Okay? Maka perlu terus kita perkuat kehadiran majelis taklim dakwah ini. Kita hidupkan pondok pesantren yang tentunya perhaduan ahlus sunnah wal jamaah. Ini tantangan kita dari dalam, belum lagi di luar. Di Swedia ada membakar Al-Quran. Tapi kemarin juga kita minta di sidang paripurna di PDRI memutuskan meminta kepada pemerintah RI agar bertindak tegas kepada pemerintah Swedia. Jangan membiarkan warganya seenaknya, mengganggu keyakinan orang lain, menodai keyakinan orang lain. Dibiarkan mereka membakar Al-Quran. Tujuannya apa? Mereka ingin hanguskan Al-Quran. Mereka beranggapan bahwa dengan gerbakannya Al-Quran lalu cahaya Allah akan padam. Tidak, para jemaah. Miliaran manusia bersatu bergabung untuk memadamkan cahaya Allah, mereka tidak akan mampu. Usaha-usaha mereka dari dulu sampai sekarang, bahkan sampai akhir zaman, untuk membakar Al-Quran, merubah Al-Quran, mereka tidak akan mampu walaupun satu huruf. Tidak akan mampu. Kenapa? Karena hanya satu-satunya kitab suci di dunia ini yang dijamin kemurniannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada lain. Dalam kitab I'anatul Talibin, salahnya kitab Fathul Mu'in, Allah turunkan kitab suci ke bumi ini sebanyak 104 kitab suci.
60 kitab yang diturunkan kepada Nabi Syis alaihissalam, kemudian 30 kitab diturunkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, 10 kitab kepada Nabi Musa sebelum Taurat, barulah Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran. Jumlahnya 104 kitab. 103 kitab itu kesimpulannya ada di dalam Al-Quran 30 juz, sehingga hanya Al-Quran lah yang dijamin kemurniannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan al-dzikr Al-Quran, kamilah yang menjaganya, kamilah yang memeliharanya. Maka Al-Quran ini tidak bisa dirubah para jemaah, walaupun satu huruf sudah dijamin kemurniannya oleh Allah. Buktinya banyak para penghafal Al-Quran yang lulus seminar umur 7 tahun, umur 10 tahun, anak kecil baik dalam negeri maupun di luar negeri. Bahkan ada yang buta, tidak bisa melihat, tapi menghafal Al-Quran. Ini cara Allah menjaga kemurnian daripada kitab suci dan hanya dulu ketika pemerintah penjajah Inggris, kemarin dijelaskan sama Mas Syekh waktu kita ada pertemuan ulama di Masjid Agung. Beliau menjelaskan, dulu penjajah Inggris di India programnya adalah untuk membakar Al-Quran ke seluruh India. Tidak ada boleh tersisa Al-Quran di India karena dianggap berbahaya. Kita, kata mereka, kita ini tersendat-sendat dalam menjajah Inggris itu karena kekuatan Islam. Dan mereka punya kitab, pegangan kitab suci, yaitu Al-Quran. Maka harus kita bakar Al-Quran. Tidak boleh ada yang tersisa di India. Kemudian datang pasukan Inggris ini, masuk ke pelosok-pelosok, masuk ke desa-desa. Di situ menemukan ada seorang buta sedang mengajar Al-Quran. Dan ini beliau menghafal Al-Quran. Orang buta menghafal Quran sedang mengajarkan Al-Quran di masjid kecil. Orang Inggris ini berpikir, bagaimana kita mau membakar Al-Quran sementara Al-Quran itu dihafal oleh orang Islam. Al-Quran itu ada di dada-dada orang Islam. Akhirnya pasukan Inggris ini balik melapor ke atasannya, tidak mungkin kita hafal membakar Al-Quran di India ini, sebab saya lihat ada orang buta, ternyata mereka hafal Quran, sedang mengajarkan Al-Quran. Lalu visi mereka tidak jadi. Membakar Al-Quran mereka tidak jadi, karena percuma, sia-sia. Dan terbukti sampai sekarang kemurnian Al-Quran ini, Masya Allah, gitu. Sehingga hanya Al-Quran yang bisa dilombakan dari tingkat dusun sampai internasional. Kenapa? Karena tidak ada yang berubah bahasanya. Bahasa Arab dari dulu sampai sekarang tetap. Kalau bahasa Suryani, Ibrani sudah tidak ada ditemukan dalam kitab Taurat, Injil, dan seterusnya ya. Nah, inilah kehebatan, keagungan Al-Quran. Maka kita harus berbangga punya kitab suci Al-Quran. Alhamdulillah, kita nggak boleh kalah dengan orang-orang luar negeri. Kemarin yang ke Amerika, dari Washington ke New York, yang kesulitan cari makanan, yang turun ke pasar, ke bawah. Ternyata di situ ada pedagang kecil yang dengar lantunan ayat suci Al-Quran, musetel kadu kaset gitu. Tanpa ragu-ragu dia belanja, yang beli makanannya, kemudian yang tanya, ternyata dia menghafal Quran dan dia tidak gengsi, tidak ragu-ragu, setel ayat Al-Quran ke beli uni nih makan ngisi. Kamu nyikiara niki ibu berjuang setel ayat Quran. Jarang kita temukan, Masya Allah. Ini luar biasa. Di Amerika, di Inggris, Masya Allah juga. Dulu 2 kali yang ke sana. Begitu saya nyampe Inggris, saya dapat cerita kalau di Inggris itu luar biasa perkembangan Islamnya. Pesat sekali perkembangan Islamnya, sampai baru-baru ini terpilih wali kotanya adalah Muslim. Namanya Mr. Hussein. Malam-malam saya berdoa, ya Allah, saya karena orang Islam merasa bangga di negara yang super power, di minoritas Muslim, ternyata wali kota Woking itu baru terpilih adalah orang Islam. Saya merasa bangga, ya Allah, pertemukan saya dengan beliau. Tanpa sengaja, Masya Allah, besoknya saya ketemu dengan beliau. Langsung yang berpelukan, kemudian yang diajak ziarah ke makam para
muslim. Lalu saya diajak ziarah ke masjid yang dulu dibangun sekitar tahun 98, hanya bisa menampung jemaah 30 jemaah kecil, tapi diabadikan masjid ini. Kemudian beliau sampaikan, masjid yang begitu besar saya bangun karena begitu pesat perkembangan Islam, sekarang sudah bisa menampung 3.000 jemaah. Ini di Inggris, Masya Allah. Dan ternyata yang jadi imam itu harus hafal 30 juz. Dan saf pertama yang di belakang imam juga harus hafal Quran 30 juz. Niki kalah dengan orang Inggris. Ini kehebatan Al-Quran. Maka mereka resah. Maka harus kita hati-hati para jemaah, kalau kita memondokkan putra putri kita, pilih pesantren yang betul-betul berhaluan Ahlus Sunnah wal. Karena di Zaitun itu pasti kita curigai ya, mungkin awal-awal dulu bagus karena informasi dari para alumninya ya, sesuai dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi akhir-akhir sudah mengajak ke agama lain. Bahkan informasi ada misi-misi tertentu. Di situ muncul Ustadz Saifuddin namanya, murtad lalu jadi pendeta lalu menghina Al-Quran, sekarang sembunyi ke Amerika. Jangan-jangan ada misi tertentu di Al-Zaitun ini, dia katakan terus terang saja. Sampai dananya, sampai asetnya, sampai triliunan. Jangan-jangan ada misi-misi tertentu untuk merusak Islam melalui pondok pesantren. Makanya harus kita hati-hati. Inilah harus kita dukung bersama dengan keberadaan majelis taklim ini. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, karena sudah masuk waktu zuhur, acara yang tarik dua ini mungkin yang mau ke Lombok Timur diwakan habis dikit pengajian yang di majelis taklim di Lemur di Belikir ini. Jadi yang tidak bisa lama, tentu kita juga ikut membantu perjuangan ini. Insya Allah nanti kita juga bantu semen untuk majelis ini, untuk yayasan ini, dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan alhamdulillah yang kedua kalinya datang, dulu pernah ceramah di masjid, aku lupa Mbak Dek. Lupa? Ingat? Ingat? Oh, alhamdulillah. Gambar tiang layak lagu sorban putih arak bawah musik. Niki cocok pakaian tiang mana niki Pak, karena niki adalah pakaian sunnah. Kira waktu saya nyalon duluan, jadi jangan berpakaian kayak gitu, nanti dianggap radikal. Nanti ada yang pilih. Saya bilang yang penting saya sudah pakaian sunnah, pilih tidak pilih terserah, itu urusan Allah. Yang menentukan jabatan atau tidak Allah, yang penting kita sudah hidupkan sunnah. Alhamdulillah. Ternyata dengan itu kita hidupkan sunnah, duit pilih dia. Mulai target yang kalau belah ribu ternyata 245.000. Alhamdulillah. Lek kampanye ni tiap kita doa. Kampiasi jazakumullah khairul jaza. Ampura Agung Sinampura. Allahumma wafiq ila qawmit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.